Halo, welcome to my channel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ayu Lansari, NIM 181221052. Mahasiswa IAIN Surakarta, kelas 5B, BKI, Bimbingan Konseling Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dan cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Di sini, saya akan membahas tentang kesulitan belajar dalam suatu mata pelajaran, dan saya mengambil mata pelajaran matematika yang menurut saya itu susah. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal siswa. Lalu, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa? Di sini saya menyebutkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri sendiri. Faktor yang bersumber dari diri sendiri juga disebut sebagai faktor internal. Kedua, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Kesulitan belajar tidak saja berasal dari diri anak, akan tetapi juga dari lingkungan sekolah tempat anak mendapatkan pendidikan formal. Yang ketiga, faktor-faktor yang bersumber dari keluarganya. Faktor dari lingkungan yang paling dekat adalah keluarga, karena sebagian besar waktu anak adalah di rumah. Dan yang keempat, faktor yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak akan menghalangi kemajuan belajar pada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, mereka membutuhkan anak-anak yang berpendidikan untuk kemajuan lingkungan masyarakatnya. Sujono dalam Parijo 2008 mengklasifikasikan kesulitan belajar matematika yang difokuskan pada penyebabnya. Dibedakan atas faktor dasar umum dan faktor dasar khusus. Yang pertama, faktor dasar umum. Terdapat beberapa faktor, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor pedagogik, faktor sarana dan cara belajar siswa, dan faktor lingkungan sekolah. Dan yang kedua, faktor dasar khusus. Terdapat kesulitan menggunakan konsep, kurangnya keterampilan operasi aritmatika, dan kesulitan menyelesaikan soal cerita. Lalu, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar agar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajar? Menurut Parijo 2008, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar matematika oleh guru di dalam kelas kepada anak-anaknya. Jadi, ini tuh cara untuk guru mengatasi kesulitan belajar pada anak-anak yang dibimbingnya di sekolah. Jadi, khusus guru nih. Yang pertama, dalam mengajarkan konsep, prinsip, atau keterampilan matematika, diperlukan kemampuan guru untuk mengaitkan konsep, prinsip, serta keterampilan itu dengan pengalaman sehari-hari siswa yang diperoleh dari alam sekitar. Jika diperlukan, guru dapat menggunakan perumpamaan atau alat peraga yang mudah dijangkau dan murah serta secara tepat dapat menggambarkan situasi yang ada. Yang kedua, guru melibatkan dalam menggunakan generalisasi. Guru menuntun siswa untuk mampu membuat kesimpulan berdasarkan sifat-sifat yang khas dari suatu situasi atau masalah yang diberikan. Kemudian, dalam pembelajaran matematika, guru hendaknya mampu menjelaskan konsep-konsep matematika kepada siswa dengan bahasa yang sederhana. Jika memang diperlukan, guru dapat menggunakan alat peraga matematika, karena dengan bantuan alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan, konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, dalam membantu mengatasi kesalahan yang dihadapi siswa, dilakukan dengan pembelajaran remedial. Bagaimana langkah-langkah penanganan untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar? Terdapat dua penanganan. Yang pertama, need assessment dan pengajaran remedial matematika. Dalam need assessment dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen informal. Yang kedua, instrumen asesmen formal. Sedangkan dalam pengajaran remedial matematika terdapat tiga. Metode tutorial,
metode visual, dan menyediakan untuk berlatih dan mengulang. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.